Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan yang alhamdulillah bisa kita gunakan. Salah satunya untuk tholabul ilmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lainnya bisa cepat bergabung dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat beriring salam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatid, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seperti biasa di pekan kedua dan keempat Dewan Dakwah Jawa Barat bidang dakwah mengadakan kajian, yaitu kajian terkait dengan bahasa Arab dan juga dakwah, dan alhamdulillah kaitannya menggunakan kitab usul dakwah. Insya Allah mungkin nanti akan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ustadz Muhammad Atim LC. Mungkin tanpa memperpanjang kalam, supaya waktunya lebih manfaat, kami persilahkan kepada Ustadz Atim untuk memaparkan. Mangga Ustadz, tafadhol. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, para bapak ibu, di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa di pertemuan yang kedua ya, dari pembahasan kitab Ushulud Dakwah, bagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama. Insya Allah melalui kitab Ushul Dakwah ini kita mengkaji ya bagaimana dasar-dasar di dalam dakwah ya, atau pokok-pokok ya di dalam dakwah yang sudah dituangkan oleh penulis ya, yaitu Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan ya rahimahullah, dan sekaligus juga kita sama-sama ya belajar sambil belajar membaca kitab ya. Jadi nanti diharapkan para peserta yang mau mencoba ya membaca yang akan dibahas ya, jadi dibaca terlebih dahulu. Insya Allah saya akan memberikan kesempatan. Mohon maaf nih nggak bisa ditampilkan ya videonya, lagi error nggak tahu kenapa. Baik, siapa barangkali yang mau mencoba baca yang pertama? Ada sedikit dari Muqaddimah yang belum terbaca ya, itu Manhajul Bahsi. Halaman 5 ya di PDF-nya. Silakan barangkali yang mau mencoba membaca. Ada yang siap? Halo Ustaz, Ya, dari mana sebenarnya? oh iya silakan ya. Arianto itu yang bawah ya, Manhajul Fal Bahsi. Mat'u Manhajul Bahsi yang bawah. Manhaj Manhajul Bahti. Nama Iya, Ustaz. iya, betul. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bina'un ala
Wa binaun Eh, ala ma kenapa binau ya? dibaca binaun? Ya, Ustaz? Kenapa dibaca binaun ya? Marfu doma Oh, ini nih ya. Eh, Mubtada, Ustaz. mubtada. Mubtada khobarnya mana? Mubtada. Ini dibacanya binaan ya. Oh, bina. Binaan menjadi apa? Maf'ul maf'ul li ajli ya. Ya. Oh, itu ikutin ke nomor sebelumnya saja, nomor satu itu. Wawa. Enggak itu nomor nomor dua ya. Jadi sebetulnya ini poin-poin aja sih, bukan Oh, pembagian. baik. Nah, nah. Jadi ini pembahasan baru ya. Cuma ini dikasih nomor ya. Ini bukan sebenarnya bukan pembagian. Jadi binaan ini maf'uli ajli. Ya, maf'ul. Cuman didahulukan dia ya. Fiilnya itu yang di depan nanti ada apa saya kunu itu ya. Jadi saya kunu itu fiilnya Ya. saya kunu manhajuna ya. Binaan ya. Jadi maf'uli ajli karena ya itu berdasarkan. Nah, Ustaz. Ya, lanjut binaan. Wa binaan ala ma taqaddama sayakunu manhajuna fil bahthi taksimihi ila Kenapa taksimihi? arba'ati. Kenapa kasro? Ini Ustaz, apa? Mudafin alaih. Mudhof pilih mana mudhofnya? Oh, ini ya. Kalau mudhof pilihnya hi-nya ya. Berarti Kalau taksimuhu. taksimnya jadi apa dia kedudukannya? Taksimuhu saja. Ya, ya lebih tepatnya marfu ya, doma taksimuhu. Kenapa marfu? Eh, Yang lain juga boleh ya kalau mau ikut menjawab. Eh, Fi'il mudhari Ustaz. dari manhaj saya kuno Ustaz. Eh? Fi'il mudhari punya domir. Dia Oh, jadi badal ya dari manhaj oh, manhaju. badal manhajuna. Enggak, bukan badal ya, bukan. Sayakunu manhajuna fil bahsi Taksimuhu. taksimuhu ila arba'ati abwabin. ini Ustaz apa namanya? Untuk membayar Ustaz ya. Ya? Bagian-bagian seperti itu. Apa? Bagian-bagiannya seperti itu enggak? Iya, jadi apa berarti kedudukannya? Jadi eh tapi kalau atau harus ada wawunya. Iya. Sayakunu manhajuna fil bahsi. Nah, itu kan manhaju itu isim kana ya, isim yakunu. Obarnya mana itu? Saya kuno. Nah, itu taksimuhu ila arba'ati abwabin Khobar, ini obarnya. khobar Cuman kana. dia apa? Apakah berupa jumlah ataukah bukan? Ya, jadi kalau jumlah berarti taksimunya mubtada ya ila arbaati abwabinnya khobarin. Berarti ini jumlah yang baru ya, jadi jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah mubtada khobar. Taksimu mubtada ya ila arbaati ini jar majrur menjadi khobar ya. Jumlah dari Khobar. mubtada khobar ini menjadi khobar dari yakunu gitu ya. Begitu ya, lanjut. Fil bahti taksimuhu ila arba'ati abwabin. Ya, terus Kullu man
Usulu da'wati. Enggak, kulu ini apa? Usulu. Kulu babin. Oh iya, apa Zat? Ini apa ya ya. Ya. Kulu babin li aslu Li huruf apa? li ya Li apa huruf apa agar li? Li kan huruf jar. Berarti setelahnya harus dibaca apa? ini ya mansub saja. Majrur. Kok mansub? Oh majrur. Majrur. Setelah huruf jar Asli. majrur. Berarti Li asli. li aslin. Jar ya. Jar Ya, majrur. Din. Hmm. Li asli wahidin min Ya. usul. Min usul Lanjut. dakwah. Li aslin. Ya. Ya. Li aslin wahidin min usulid da'wati ala nahwi Hmm. tali ma'a khotimata li Ma'a, hadhil ma'a abwab. apa? Termasuk apa ma'a? Harfu jar. Bukan, ma'a bukan huruf jar. Oh ini Ma'a termasuk apa? Nah, Ma ini zorob ya, zorbu makan. Suatu Keterangan makan. tempat ya, keterangan tempat. Nah, setelah zorob itu biasanya menjadi apa? Menjadi majrur saja. Ya, majrur menjadi apa majrur? Khotimati. udah pilih. Mudhof ilaih ya, jadi mudhof ilaih. Ya. Berarti dibacanya ma'a Khotimati ditanwinkan aja, kan tidak jadi. ma'a khotimatin Ya, li hadhil abwabi. ya, terus al-babul awal. Al-babul awwalu maudu'ud da'wati. Al-babul tsani ad-da'i. Al-babul tsalitsu al-mad'u. Al-babur rabi'u wasailud da'wati wa usali biha. Benar, udah benar tadi asalin. Salim. Wa asali biha. Nah, itu atopnya kemana itu? Wawunya kan atop kemana? Yang ini satu. Eh Ke dakwati atau ke wasailunya? Kalau atop Sail. mengikuti, kalau kalau yang diikutinya salah ya berarti salah dia. Berdakwah Ustaz. Wasailu ya. Wasailu da'wati. Ke wasailu, bukan ke Jadi dakwahnya. asali buha. Iya, jadi karena dia atop ke wasailu ya. Wasailu kan marfu domah. Ya, Ya, maka asalib juga ngikuti karena Wa asal. wa atop itu termasuk tawafi yang mengikuti. Jadi wa asalibu Wa asali buha. bukan ke dakwahnya. Karena nanti salah mengatopkan itu bisa salah makna. Jadi harus berhati-hati atop. Betul. Ya, Nah, karena Uslub misalnya uslub gini ya, kalau artinya apa saja? Nama wasail, dari uslub ya. ya, jadi wasail apa? Pertanyaan. Sarana ya kan, sarana dakwah dan uslub Gaya-gaya metodenya, uslub. metode dakwah. Nanti kalau misalnya asalibnya atau ke dakwati misalnya itu jadi maknanya itu jadi apa sarana metode dakwah itu jadi nanti jadi salah maknanya ya wasalim buha. Terus yang terakhir al khotimatu. ya mau nerjemahkan Ustaz Arianto yang dibaca tadi Eh, yang dari bab itu kan. ya dari yang itu membaca Manhajul Bahsi. Ini dulu San. Lewat dulu Oh, menterjemahnya. lewat dulu ya belum iya nggak apa-apa Ya, baca aja dulu. ya baik.
Ya, jadi manhajul bahsi ya, manhaj atau metode pembahasan ya. Jadi maksudnya ini kan masih pengantar ya. Beliau membahas tentang bagaimana metode penulisan atau pembahasan dalam kitab ini ya. Itu. Nah, beliau mengatakan wabinan alamat taqaddama berdasarkan apa yang telah lalu ya, yang sudah dibahas di pengantar di latar belakang ya. Saya kuno manhajuna, maka manhaj kita, metode kita fil basi dalam pembahasan ini ya akan berupa ya atau berisi ya taksimuhu, pembagiannya. Taksim ini masdar ya dari kata qasama yuqassimu taksiman ya. Pembagiannya atau membaginya ila arbaati abwabin ke 4 bab. Kulu babin setiap bab li aslin wahidin bagi setiap asal min usulin dakwati dari usul-usul dari asal-asal dakwah, pokok-pokok dakwah. Ya, ala nahwi tali sebagaimana berikut ini ya ma'akhatimatin li hadhil abwabi disertai dengan penutup untuk bab-bab ini. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa usul dakwah, pokok-pokok dakwah itu ada empat pokok ya kan. Maka pembahasan ini juga babnya mengikuti ya kepada 4 pokok tersebut. Yang pertama al-babul awal maudu dakwah. Ya, konten dakwah. Jadi isi ya dakwah yang mau didakwahkan itu apa? Itu Islam kan. Maka dibahaslah tentang Islam bagaimana ya dan dibahas secara global tentunya yang prinsip-prinsipnya. Kemudian al-babusani yang kedua adai, jadi orangnya, orang yang berdakwahnya. Al-babus salis al-mad'u, orang yang didakwahi. Al-babur rabi, bab yang keempat, yang terakhir ya, wasailu dakwah wa asalibuhu. Metode sarana-sarana dakwah dan metode-metodenya. Sebenarnya hampir sama antara wasail dan asalib. Wasail itu jama taksir dari wasilah. Kalau asalib jama dari uslub ya. Al-khatimatu kemudian penutup. Begitu. Ya, jadi seperti itu metode atau manhaj pembahasan dalam kitab ini. Nah, sekarang kita masuk ke al-babul awal. Ya, jadi kitab ini cukup ringkas ya, tapi memuat poin-poin inti ya yang ada di dalam pembahasan ya. Jadi ini sangat cocok sekali sebagai panduan bagi para dai ya dalam berdakwah. Nah, kita coba lagi yang lain ya. Barangkali ada yang siap ya, silahkan. Yang mau membaca, ini bahasanya tidak sulit, mudah insya Allah. Soalnya pas ada. Ya, silahkan, Kang Ipan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maudu dakwah, maudu dakwati, Ya, tamhi, tamhid, tamhidu Ustaz. ditanwinkan atau tidak? Tamhi, ada tamhidun. Ya, jadi apa dia kedudukannya? Marfu, domah. Di mubtada khobar, khobar mubtada Khobar mubtada ya. Mubtadanya mana? yang di madhub Ustaz. Buang ya. Asalnya apa? Misalnya haza bisa Ustaz. Ya, bisa ya. Jadi memang biasanya untuk judul itu dia cuma satu kata ya. Satu kata itu biasanya dibaca marfu, domah itu menjadi khobar ya dari mubtada yang dibuang. Jadi mubtadanya itu dibuang. Asalnya itu hadza tamhidun. Ya, tamhidunnya jadi khobar. Ya, lanjut. Qulna inna maudu'a da'wati huwa huwal islamu huwa islamul ladzi uhiyallahu Auha dibaca apa? Karena maklum kan ada failnya di depan.
auhallahu ta'ala Ya. bihi ila Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wasinnati al Sunnati, was sunnati. wasunati al mutahharati Hmm. wa nahnu fi kalamina alal islami la nuridu at-tafsila Tafsila jadi apa? Dibaca tafsila. dan jadi artinya itu tidak ini pas saja. Kami tidak membutuhkan atau menginginkan Ya. Tafsila tafsir berarti jadi apa? maf'ul bih Ustaz, Maf'ul pembagian bih ya, ya maf'ul bih. la nuridu at-tafsila wal ishaba Ya. kama la nuridu al ijaza Ya. wal ikhtisara wa innama nuridu an nubayyina Ya. syai'an anhu yahtaju ilaihi al-mad'u wala yu wala yas'u Apa itu? Dari kata apa ya? mas bahasa dia wala sa sa'a yusa'u kan ya Dari kata wasa'a yasa'u. wasa'a Ya, jadi yasa dari kata wasa'a yasa'u wazan fa'ala yaf'alu ya. Jadi untuk bisa membaca apa fiil ya untuk kata-kata yang mustaq kita harus tahu babnya. Makanya yang sudah punya buku panduannya ya itu bisa dicari ya. Misalnya kata wasa'a ya sa'u berarti dia kan ada 3 huruf asli ya. Wasa'a 3 huruf asli tanpa ada tambahan ya, maka itu disebut sulasi mujarod. Ya bisa dilihat itu di tabel misalnya sulasi mujarod. Nah cuman ini ada huruf ilat kan huruf waw ya. Huruf ilat di awal ya namanya itu misal ya wasa'a misal ya sa'u. Nah, itu dilihatnya di bentuk misal ya. Nah, untuk eh, bagaimana perubahannya atau tasrifnya ya itu bisa dilihat disamakan dengan contoh yang ada di tabel ya di buku. Misalnya di buku ada kata wadoa ya do'u ya wad'an wadiun maudu nanti tinggal disamakan wasa'a ya sa'u ya. Nah, cuman untuk masdar itu beda-beda ya untuk sulasi mujarod masdarnya nggak sama jadi harus dicek di kamus untuk masdar itu nggak sama sulasi mujarod ya kecuali bab-bab lain ada polanya. Kalau sulasi mujarod itu masdarnya beda-beda harus dilihat di kamus untuk memastikannya. Nah kalau wasa ayasau itu masdarnya wus'an ya pakai doma. Wasiun mausuun ya salatasa mausiun si misaun ya wusi'a yusa'u seperti itu misalnya tasrif perubahannya ya jadi sehingga dengan mengetahui bab tasrif itu kita jadi bisa membaca ya apakah ini ya sa'u ya si'u kan itu harus ketahui babnya begitu wala ya sa'u artinya itu apa luas ya atau mencakup gitu ya. Nah, silakan. Berarti dibaca apa setelahnya itu? Wala yasau. da'i pasad wala Ta'inya yasa'u ini jadi fa'ilnya atau maf'ul bihnya? jadi tidak mencangkup ada itu yang berdakwahnya pasad ya yang Nah, ini orang dai da'inya ini lebih cocok maf'ul bihnya ya. Sedangkan fa'ilnya itu setelahnya jahluhu.
Jadi Ya. Yasa'u, yasa'u. wala yasa'u adai ajak. Nah, iya, ya kalau Oh mansub iya, itu kan fathahnya masuk nampak ya. Nah, ini isim apa namanya? Dai ini? fa'il Ustaz. Enggak, ini ya, apa jenisnya? Jenis isim apa? Manqus. Mankus Si ya. Mankus. Ya, isim mankus. Jadi isim mankus itu kan kalau bentuk marfunya mukodaro ya, doma mukodaro dai, jadi tidak nampak domahnya. Karena kenapa tidak nampak? Berat sikol. Jadi iya itu ketika dia apa domah marfu tidak nampak domahnya karena berat sikol. Begitu juga kalau kasroh ya majrur tidak nampak. Nah kalau untuk mansub fathah itu bisa nampak. Fathah zohiroh ya wala ya sauda iya ya jahlunya fa'il dari ya saud. Ya lanjut. Ipan. Wa ala hadzal asasi la budda min bayani tarifihi wa arkanihi wa khasaiso wa khasais Masih atop sama itu atop dengan sebelumnya. Insya. wa khasaisihi Ya wa an wa un wanzom apa? apa itu dibacanya? Antum. Wa andom Jama dari apa itu? nazom bahasa dia. Bukan. Jama dari nizom. Nih. Apa ini dibacanya? Anzimah ya, anzimah. Anzimah Anjuman. jama dari nizom. Wa anzimatihi wa Ya. maqasihi wa ala hadza sa sa sanuqas Apa itu dibacanya? sanuqasimu Sanukosimu sama seperti sebelumnya kan beliau menyebut taksim ya. Taksim itu kan dari kata kosama yukosimu. Taksima, nah itu berarti dia termasuknya itu bab sulasi mazid. Sulasi mazid fi ya bab 2. Jadi bab wazan fa'ala yufa'ilu. Kosama yukosimu. Nah di sini untuk domir nahnu berarti sanukosimu begitu. sanuqasimu hadal baba ila khamsati Jadi baba fusulin. kenapa dibaca baba? Ini ada maf'ul bih pasal dari ini. Kalau hazanya jadi apa? Oh ini babanya jadi taukid bos saja. Bukan taukid. Jadi. Jadi maf'ul bihnya hadza, sanukasimu hadza ya kan? Karena dia lebih dekat ya, bukan bab. Kalau misalnya maf'ul bihnya bab, Badal, hadzanya jadi apa? badal Jadi maf'ul bihnya itu hadzanya. Nah, kalau babanya jadi apa? di ada badal bos saja. Jadi badal ya, badal dari hadza. Ya, Ila khamsati fusulin bos saja. ya udah mau menerjemahkan. Belum semuanya kuasai produknya bos saja. Ya kalau ada yang belum tahu nanti dikasih tahu. Kalau satu Kami dua, eh? Kalau satu eh, dua misalnya nggak tahu ya coba. Kalau misalnya banyak yang nggak tahu ya coba apa? konteks dakwah bos saja. Ya atau isi ya konten bukan konteks konten Konten tahu. konten dakwah eh, dalam mahad itu Tamhid asalnya apa? Tamhid pendahuluan tamhid itu. eh, kami mengatakan atau dakwahnya konteks dakwah ialah Konten eh, bukan konteks. konten dakwah Adalah adalah Islam Islam. konteks dakwah Islam yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan maksud Ya. kepada rasul-rasulnya yaitu Nabi Muhammad Kepada sallallahu Rasul ya satu bukan bukan Rasul-Rasul. kepada rasulnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran dan Sunnah yang suci yang Ya yang disucikan.
Dan kami eh, dalam perkataan kami Mm-mm. eh, terhadap dalam Islam tidak tidak menginginkan pembagian atau rincian Ya. rincian dan eh, dan Ishab ishab. apa? Ishab memperpanjang lebar ya ishab. Ya, kami Memper- tidak ingin merinci dan memperpanjang lebar. Seperti sebagaimana kami tidak menginginkan eh, ijaz, Ijaz eh, wal ikhtisar memperringkas Ustaz. ringkas. Ya, ijaz ikhtisar yang bisa apa maknanya ringkas. Meringkas dan sama juga ikhtisar meringkas juga ya Ya, Ustaz. hampir sama ijaz dan ikhtisar itu ringkas. Bahwasannya atau karena apa Ustaz? Bukan bahwasanya ini nama hanyalah ya kami. Hanya kami menginginkan akan menjelaskan suatu suatu hal darinya yang membutuhkan kepada Yang yang tidak enaknya diterjemahkannya yang dibutuhkan oleh ya mad'u yang dibutuhkan oleh yang didakwahi Pak Ustaz. ya Oh, mad'u ya objek dakwah. dan tidak meluas atau gimana, Ustaz? Ya dan apa namanya layasa udah iya jahluhu ya tidak boleh jadi maksudnya tidak boleh dai itu tidak mengetahui gitu. Hmm. Maksudnya dai tidak layak untuk tidak mengetahuinya gitu. Layasa udah iya jahluhu itu. Ya jadi dai tidak layak tidak mengetahui. Dan atas dasar ini Pak Ustaz ya. Ya, Dan atas dasar ini tidak mesti atau tidak harus bukan tidak harus, justru harus lah Buddha itu harus, bukan tidak harus. Lah Buddha eh, itu artinya harus. harus menjelaskan eh, pengertiannya dan Hmm. rukun bagian-bagiannya, rukun-rukunnya, Rukun-rukunnya, rukun Islam, rukun-rukun Islam dan khususan kekhususannya, khususan karakteristiknya. Ya. nizam itu apa saja? Nizam itu ini sistem ya aturan. Hmm. Aturan-aturan dan maksud-maksudnya Hmm. dan Maksud dan atas tujuannya. dan kebutuhan-kebutuhannya dan atas dasar pembagian-pembagian Berdasarkan ini, kami akan membagi bab-bab babnya bab bab ini kepada 5 rincian eh, bukan 5 pasal. Fusul 5 aja mah pasal. dari faslu. 5 pasal udah jadi bahasa kita. Ya, baik bahas kalian ya itu berlatih ya untuk membaca sambil dipelajari ya teori kaidah nahwu sorofnya sambil kita praktek di sini sedikit-sedikit. Karena kunci membaca kitab itu selain mengetahui ya kaidah nahwu sorof juga kosakata ya. Jadi pembendaharaan kosakata kita juga harus banyak ya. Sehingga dengan membaca kitab ini juga sebetulnya jadi menambah kosakata kita gitu ya. Nah, sebelum saya bahas ya apa isi kandungannya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang pembacaan ya. Misalnya tadi kenapa dibaca ini? Ya, jadi mau didiskusikan tentang pembacaannya terlebih dahulu ya, barangkali ya, silakan atau ada yang mau ditanyakan tentang teori ya. Jadi untuk pembacaan dulu ya, silakan. Barangkali ada yang belum paham tentang pembacaannya atau misalnya kesulitan dalam membaca itu apa sih gitu. Tadi kan udah dikasih contoh ya, ada dua peserta yang membaca ketika melihat ternyata begini gitu ya membaca ya kalau bagi yang belum terbiasa. Nah, coba kira-kira apa ya kendala ketika membaca disampaikan aja deh, silakan. Kalau ada yang bertanya dulu.
Ya udah pada mahir ini kayaknya nih. Ya Bismillah. Allah, pada lihai. Iya, salam. Ini Ustaz yang tadi yang di kalimat yang garis yang terakhir ya. Yang terakhir, Itu nya wa ala hada sanuqasimu ada hahadal bab ila khamsat usul. Nah, itu yang tadi pernah dijelaskan itu yang al-babanya itu kan jadi badal. Nah, yang saya belum jelas itu perihal badanya itu sendiri dan memang sebelumnya saya belajarnya belum tuntas Ustaz. Iya, iya. Yang tadi saya sempat nerka-nerka itu jadi hadal babi gitu aja. Nah, itu badanya gimana Ustaz? Iya, iya. Ya, badal ya, tentang badal. Jadi badal itu termasuk tawabi. Jadi tawabi itu kan dia hukumnya mengikuti ya kepada yang diikuti. Jadi sebelumnya itu harus ada yang diikutinya ya. Jadi sebelumnya ada isim ya kata yang diikuti sehingga nanti hukum irobnya itu mengikuti. Kalau misalnya yang diikutinya marfu dia ikut marfu. Ya kalau yang diikutinya mansub dia ikut mansub. Kalau yang diikuti majrur dia ikut majrur. Ya, nah yang tawabi ini kan ada 4. Ya, ada sifat ya atau naat. Ya, kalau sifat itu ya menunjukkan sifat. Misalnya Allahu Ar-Rahman. Rahman tuh yang Maha Pengasih kan sifat ya. Nah, ya kalau sifat berarti yang diikutinya itu yang disifatinya. Ya, Allahu. Nah, Allah itu yang diberi sifat. Ar-Rahmanu sifat bagi Allah. Nah, maka sifat ini mengikuti kepada yang disifatinya. Kalau Allahu berarti Ar-Rahmanu. Domah ya, marfu. Kalau Allaha berarti Ar-Rahmana. Allahi Ar-Rahmani. Nah, gitu. Itu mengikuti. Yang pertama sifat atau naat. Ya, yang kedua badal yang ini. Badal. Badal itu apa itu pengganti. Ya, pengganti kalau diterjemahkan itu biasanya yaitu ya. Ya, jadi tujuannya itu apa namanya untuk menyebutkan nama lain ya ataupun hakikat ya dari orang tersebut ya. Misalnya Ja'atil itu telah datang seorang murid. Ya, lalu kita ingin sebutkan nama murid itu. Misalnya Muhammadun. Nah, Muhammad itu badal dari tilmidu. Ya, jadi bisa diartikannya yaitu kan telah datang seorang murid yaitu Muhammad. Ini juga sama ya, ja'at tilmidu Muhammadun. Kalau dia mansub berarti ra'aitu tilmida Muhammadan gitu ya. Iya. Kalau majrur maratu bi tilmidi Muhammadin begitu. Nah, itu badal. Ini juga sama. Sanuqasimu hadza. Kami akan membagi ini itu apa? Yaitu al-bab. Gitu. Yaitu adalah bab. Iya, alhamdulillah. Jadi dia badal ya. Iya. Itu apa badal terus nanti ada taukid ya dan juga atop. Tawabi itu ada 4. Iya. Alhamdulillah. Jazakallah. Ya. Ya Allah ya mudah-mudahan membantu penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi barangkali yang lain? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke pembahasan isinya ya. Nah, jadi ini masuk di pembahasan bab pertama yaitu tentang konten dakwah. Isi dakwah. Nah, beliau mengatakan dalam pendahuluannya ya. Nah, konten dakwah atau isi dakwah itu adalah Islam. Ya, karena yang kita dakwahkan ini kan adalah Islam. Nah, Islam itu adalah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW
di dalam Al-Quran dan Sunnah yang suci. Ya, ini sumber ya, sumber utama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Makanya orang yang mau berdakwah ini ya dia harus paham terhadap Islam dulu gitu ya. Kalau eh, Islamnya dia tidak pahami ya dan eh, apa tidak mengetahui dari sumbernya langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya itu kan apa yang mau didakwakan gitu ya. Nah ini juga sebetulnya ketika dikatakan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah berarti kita harus bisa mengakses sumber itu ya atau bisa memahami ya Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, maka diperlukan juga kan ilmu-ilmu bagaimana cara memahami ya ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya jangan-jangan kan keliru kita menyampaikannya gitu. Nah, itu berbahaya. Ya, jadi yang kita sampaikan itu harus betul-betul kita yakini ya pemahaman kita benar ya, atau paling tidak kalau kita misalnya belum tahu bahasa Arabnya, belum tahu usul fikihnya, misalnya ya dalam menggali pemahamannya itu, ya kita ya sudah mengetahui dari yang lebih berilmu. Ya, jadi misalnya ada terjemahnya, ada tafsirnya yang kita baca ya, walaupun misalnya belum bisa bahasa Arab, kita bisa baca penjelasan yang bahasa Indonesianya misalnya, dan kita yakin bahwa penafsiran tersebut, pemahaman tersebut sudah benar gitu. Jadi intinya kita meyakini apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang belum kita yakini, masih diragukan. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa Islam ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya kan kalau orang berdakwah tapi tidak merujuk ke Al-Quran dan Sunnah, ya dia tidak berdakwah. Ya, malah misalnya membawakan apa hal-hal lain yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang membedakan misalnya antara seorang dai dengan motivator misalnya. Kalau motivator kan dia membawanya kisah apa gitu ya, pengalaman dan sebagainya gitu. Dia tidak menyampaikan isi Quran dan Sunnah. Nah, kalau dai itu beda. Dai itu dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagai rujukan dari Islam itu sendiri. Nah, beliau mengatakan ya, dalam pembahasan kita ya, tentang Islam ini ya kita tidak ingin merinci secara luas ya, secara mendalam, secara panjang lebar ya ishak. Ya, tapi juga kita atau kami tidak ingin meringkas gitu, terlalu ringkas. Ya, jadi dalam pembahasan kitab ini beliau tidak ingin terlalu panjang lebar pembahasannya dan juga tidak ingin terlalu ringkas. Ya, jadi yang ingin beliau tuliskan di sini adalah menjelaskan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mad'u. Ya, jadi dibutuhkan oleh mad'u secara umum tentu ya, masyarakat umum, ya objek dakwah yang harus dia ketahui ya dari Islam ini. Yang mungkin apa merupakan fardu ainnya dulu ya, karena ilmu itu bisa dibagi ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah misalnya. Jadi yang harus diketahui oleh mad'u dan juga tentu yang harus diketahui oleh dai-nya juga. Yang seorang dai tidak boleh dia tidak mengetahuinya. Ya, jadi maksudnya pembahasan tentang Islam di dalam kitab ini adalah cukup gitu ya bagi apa sebagai bekal baik bagi dai ataupun bagi mad'u. Ya, tidak terlalu rinci dan tidak terlalu ringkas. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hal ini maka mesti dijelaskan. Nah, berarti dalam penjelasannya itu beliau menjelaskan ta'rif, definisinya, wa arkanihi, rukun-rukunnya, ya, karakteristik Islam, ya, sistem, ya, aturan-aturan di dalam Islam dan makosidnya.
maqasid Islam atau maqasid syariah itu penting untuk diketahui gitu ya. Supaya memahami Islam ini secara utuh, secara komprehensif. Karena Islam ini kan agama yang sempurna ya, yang kafah. Ya, maka seorang dai pun ketika menjelaskan Islam ini ya jelaskanlah secara utuh, tidak secara parsial. Ya, makanya dimulai dulu dari apa sih Islam itu gitu ya. Dijelaskan dulu definisinya, rukun-rukunnya gitu. Karakteristik dari Islam ini sehingga nanti ketika kita membahas tema-tema tertentu ya secara parsial ya itu tidak keluar dari prinsip dasar atau pemahaman dasar dari Islam ini. Ya, nah itu kan kebanyakan dai sekarang ya bisa jadi mereka apa namanya terjebak kepada apa secara parsial gitu ya menyampaikan Islam ini. Ya, sehingga nanti di dalam pengamalannya ya madu itu ketika mengamalkannya mereka tidak komprehensif itu mengamalkan Islam itu. Ya ada orang misalnya dakwahnya hanya ngurusin apa namanya kebatinan tasawuf aja begitu. Ya, nanti dampaknya itu kan menyepelekan yang lain. Ya, mereka tidak peduli dengan ilmu fikih, bagaimana ya hukumnya, dalilnya dan sebagainya begitu. Jadi dakwah ini harus komprehensif. Ya walaupun tentu masing-masing dai kan punya apa konsen yang lebih didalami gitu ya tema, tetapi secara keseluruhannya ya Islam ini ya harus tertangkap oleh madu itu secara komprehensif. Karena kan dalam pengamalan itu tidak bisa dipisah-pisah secara parsial. Jadi misalnya hanya akidah saja itu tidak bisa. Jadi Islam itu satu kesatuan ya antara akidah dan pengamalannya, fikih dengan akhlaknya begitu. Dan Rasulullah ya sudah mencontohkan mengamalkan Islam ini secara komprehensif. Ya dan banyak terjadi penyimpangan itu gara-gara tidak komprehensif menyampaikan Islam. Ya, makanya dalam sejarah ya itu kan seperti itu. Jadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, orang yang ngurusi tadi ya misalnya kebatinan terus sampai mengesampingkan tentang fikih ya bahkan jadi menganggap sepele tentang fikih tentang syariat ya itu dianggap hanya apa kulitnya saja gitu ya. Sehingga mereka menyepelekan tentang syariat. Ya, begitu juga orang yang fokus apa akidah gitu ya, tauhid, tapi lupa dengan dalam apa akhlak sehingga dalam interaksi interaksi kepada sesama muslim gitu ya, jadi tidak lagi memperhatikan akhlak gitu. Bahkan mudah menuduh orang lain kafir ya, takfiri, mudah memponis gitu kan. Ya, jadi dia hanya fokus di situ aja, jadi tidak komprehensif. Ya, tidak komprehensif. Jadi dakwah ini harus komprehensif. Nah, ini permasalahan yang kita lihat sekarang itu kan orang dalam dakwah itu tidak memperhatikan sifat ya itu termasuk termasuk khosois nanti ya. Khosois Islam itu komprehensif, sumuliyah gitu ya. Ya, atau apa? Mutakamilah gitu ya, kafah. Itu kan permasalahannya di situ ya. Kemudian apa? Maksud dan tujuan dan sebagainya ketika ada pembahasan tema-tema tertentu ya atau kasus-kasus tertentu misalnya tentang hadis nah itu kan tetap dalam memahaminya ya harus disinkronkan dengan makosi dengan tujuan dari syariat begitu ya. Nah kemudian ini masuk ke pembahasan
Berikutnya ada pasal-pasalnya ya, ada ta'riful Islam, definisi Islam, arkanuhu ya al-faslul tsani, rukun-rukunnya, al-faslul tsalis khasaisuhu, al-faslul rabi anzimatuhu ya, maqasidu tadi ya sebagaimana disebutkan ya ada 5 pasal. Nah, dalam definisi ini beliau eh, menyebutkan hadis melalui hadis ya pendefinisiannya itu. Karena kan yang disebut definisi itu intinya kan untuk memahami sesuatu. Yang namanya definisi itu intinya adalah tujuannya agar kita mengetahui hakikat dari sesuatu. Itu definisi. Nah, ini berbeda dengan ahli ilmu mantik ya atau ilmu logika ya itu mereka dalam membuat definisi itu harus begini begini gitu, ada aturannya. Mereka nggak harus seperti itu. Ya, barangkali yang sudah belajar ilmu mantik ya, ilmu logika ya, di dalam definisi itu harus ada jinsunnya, harus ada faslunnya, ya ada naunya gitu ya. Nanti jinsunnya juga harus ada jinsun qorib dan sebagainya. Ada aturan-aturan ya di dalam ilmu mantik atau dalam ilmu logika itu ya, cara membuat definisi. Ya, nah, tetapi sebetulnya dalam pendefinisian itu tidak perlu terpaku dengan aturan itu dalam ilmu mantik karena orang-orang atau para ulama ahli logika ya mantik sekalipun pada kenyataannya ketika mereka membahas sesuatu ya baik itu dalam bidang akidah, dalam bidang fikih ya mereka tidak konsisten juga gitu menerapkan aturan itu. Ya apalagi mantik ini kan warisannya orang kafir gitu ya apa filsafat Yunani Aristoteles ya antaranya gitu ya. Jadi dalam mendefinisikan tidak harus dengan itu. Makanya di sini beliau mendefinisikan dengan pertama dengan hadis. Jadi dari hadis itu makanya kan Rasulullah di dalam hadis Jibril ini ya yang terkenal ini nggak nampak ya PDF-nya ya. Ya, yaitu di sini ada beberapa definisi yang beliau kemukakan. At-ta'riful awal definisi pertama fi hadis Jibril ya alaihissalam dalam hadis Jibril ya alaihissalam haitsu jaa bihayati apa bihayatin ya arabiyin Tulisannya hilang, Tat. nggak muncul tulisannya Nggak nggak ada. Apa sinyalnya? agak error agak ini Error. Scroll terus lihat ke bawah Seth. Ada. agak error mungkin kita nggak nampak Hmm. ya sambil jalan aja ya sambil saya bahas Ya, ya, jadi teruskan. sebagaimana dalam hadis Jibril di mana Jibril datang ya haisu jaa bihayati bihayati mudhof ini bihayati a'rabiyin ya hayatinya tidak tanwin ya dia mudhof ya dengan kondisi seorang Arab gunung bihayati bihayati a'rabiyin yas'alu Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW liyas ma'al hadiruna ya agar orang-orang yang hadir itu mendengar ya agar orang-orang yang hadir itu mendengar wa yata'allamu dan mereka belajar umur dinihim ya urusan-urusan agama mereka ini nggak nampak lagi ya nggak error ini PDF mungkin dilihat PDF masing-masing aja dulu mempelajari urusan agama mereka ja'a fil hadis ya datang di dalam hadis nah itu kan ada pertanyaan Jibril ya diantaranya fa'ahbirni anil Islam beritahukan kepadaku tentang Islam. Nah, ini kan berarti dia
menanyakan tentang definisi gitu. Apa itu Islam? Hakikat Islam itu apa? Nah, di sini kan Rasulullah tidak menjawab dengan definisi ya sebagaimana yang kita kenal ya definisi. Justru beliau di sini menjawabnya itu dengan rukunnya. Ya, al-Islam, Islam itu antas syahada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, itu kan yang pertama ya, rukun yang pertama. Wa tuqimas salata. Ya, wa tuqima ini atop ke antas hada. Jadi karena kan sebelumnya tashhada mansub ya ada huruf an. Nah, maka ini juga atop wa tuqima ya. Jadi atop mengikuti wa tuqima sholata ya. Mendirikan sholat. Ini yang kedua, rukun Islam yang kedua mendirikan sholat. Watu tia ya juga sama mansub. Watu tia dari ata yu'ti ya. Watu tia zakata menunaikan zakat. Watasuma Ramadana saum Ramadan ya. Watahujjal baita haji ya ke Baitullah ini stato ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu di jalannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 93 dan Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 367 dari hadis Umar bin Khattab. Jadi apa hadis arba'in juga ada ya ini hadis ini. Ya, fal Islamu maka Islam itu adalah huwa majaa fi hadal hadisi yang datang di dalam hadis ini wasayati syarhuhu ya fi ma ba'du dan akan datang penjelasannya Selewat menit. pada pembahasan berikutnya. Kirimnya kon. Ya. Nomor kon. Nomor kon wis nyanding ngene. Cacak. Ya, jadi itu dijelaskan tentang rukun Islam yang 5 ini. Jadi kalau orang sudah memahami tentang rukun Islam, ya 5 rukun Islam ini, ya artinya dia sudah memahami Islam. Ya, dan sudah mengamalkan ya Islam itu, ya rukunnya. Artinya rukun itu kan secara bahasa maknanya adalah apa asyai'ul aqwa ya. Jadi rukun itu adalah atau al-jaribul aqwa ya minasyai. Jadi sesuatu yang lebih kuat atau yang paling kuat ya dari sesuatu. Jadi sisi yang paling kuat dari sesuatu itu disebut rukun. Ya, makanya ya rukun ini lebih tinggi ya lebih apa posisinya lebih tinggi dari kewajiban kan dia termasuk kewajiban juga rukun cuman kewajiban yang lebih ditekankan lagi. Ya, maka itu disebut dengan rukun. Ya. Nah, kalau rukun ini tidak ada ya maka tidak ada gitu ya. Ya, Islam itu jadi runtuh ya. Islam itu kalau tidak ditegakkan rukun-rukunnya ini. Nah, adapun nanti dan kewajiban kan tidak terbatas ke dalam 5 ini ya. Yang lain juga banyak kan kewajiban-kewajiban. Cuman di antara ya banyaknya kewajiban yang paling kuat ini adalah ini. Kenapa? Karena 5 rukun ini harus selalu ada kan. Ya syahadat ya orang harus selalu menjaga dia imannya ya syahadat kesaksian dia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah itu selalu dijaga ya di dalam hati keimanannya. Nah, kemudian sholat juga dilakukan setiap saat setiap hari ya 5 waktu yang wajibnya. Zakat juga setiap kali harta kita mencapai nisab yang ada kewajiban zakat di situ. Ya, jadi selalu ada. Saum Ramadan selalu ada setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Haji ya minimal setiap orang kan melakukan sekali. Ya, tapi setiap tahun itu memang harus dilakukan haji sehingga hukumnya itu fardu kifayah setiap tahunnya itu. Ya, setiap tahunnya itu harus ada yang berhaji. Walaupun misalnya orang sudah pernah ya sekali haji ya, maka
ya boleh dia mengulangi lagi. Hukumnya fardu kifayah. Jadi jangan jangan sampai tidak dalam 1 tahun tidak ada haji gitu sama sekali. Nah, itu harus ada. Ya artinya 5 rukun Islam ini adalah yang selalu ada berulang. Makanya dia disebut rukun ya. Beda dengan kewajiban-kewajiban lain ya yang tidak harus selalu ada. Misalnya jihad. Jihad kenapa tidak termasuk rukun Islam ya? Karena memang dia tidak harus ada setiap saat atau setiap tahun. Ya itu gimana apa namanya? Apa kalau ada kezaliman ya membutuhkan jihad maka ada jihad itu. Kalau misalnya tidak ada yang perlu dihadapi dengan jihad ya tidak jihad. Ya. Begitu. Jadi ada masa amannya ya. Ketika masa aman damai ya berarti tidak ada jihad. Ketika sudah mencapai kesejahteraan misalnya Islam sudah berkuasa ya. Orang-orang zolim itu di bawah kekuasaan itu kan tidak ada atau tidak tidak meluas ya, tidak besar. Ya, sehingga tidak ada jihad secara khusus ya makna khusus jihad berperang di medan perang. Nah, kalau tidak ada kekuasaan Islam ya seperti sekarang ya masih terus ada kan ketika orang-orang Palestina misalnya dijajah, dibantai oleh orang-orang Yahudi, maka disitulah jihad berlaku. Gitu. Jadi ini bedanya antara rukun ya dengan yang bukan rukun. Jadi kalau rukun itu selalu ada, ya. Baik itu setiap saat, setiap hari atau setiap tahun minimal. Ya. Nah itu ya sekalian mungkin sampai situ dulu ya pembahasannya mengenal tentang Islam. Itu baru definisi yang pertama ya itu tentang rukun ya 5 rukun Islam. Baik dikembalikan ke MC kalau ada yang perlu didiskusikan ya silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Muhammad Hadi yang telah menyampaikan materinya sore hari ini. Mungkin ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Kiranya mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan kepada para peserta yang mau bertanya. Kami persilahkan. Barangkali ditambahkan ya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya nih masih kurang ngerti ya. Pada bab pendahuluan tamhidun Ya. ada di situ wanahnu fi kalamina. Nahnu di situ untuk al-Islam atau Quran dan Sunnah itu Ustaz. Di kalimat itu fi kalamina ala islami wa nahnu fi kalamina ala islami la nuridu tafsila. Maksudnya gimana, Pak? Wanahnunya itu kalimat wanahnu. Wanahnunya kan dia mubtada, Pak. Kami. Oh, mubtada. Ya, kami. Kami ini maksudnya kami. penulis. Ya. Oh, penulis. Ya. Penulis. Ya, makasih Ustaz. Ya. Ini satu lagi. Ya, ya. Liasma. Tadi Ustaz baca liasma. Liasma, ya. Kenapa? Kenapa liasma? Ya. Liasma kan ada huruf lam apa itu? Lam kai, Pak. Lam kai? Iya, lam kai atau lam ta'lil disebutnya. Jadi dia memansubkan ya, jadi liasma. Ya. Udah itu aja. Ya. Terima kasih. Silahkan mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan kembali atau penambahan. Cukup. Mungkin ya. Ada yang ditambahkan lagi mungkin Ustaz atau cukup? Iya, cukup aja mungkin. Kali nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa
Lebih banyak lagi ya diajak ke teman-teman, sahabat-sahabat, bisa lebih di share lagi ya. Nah, Kitab cetaknya ada, Tat. ya, Kitab cetaknya ada. cetaknya ada, Pak, kalau mau beli ada di ya di yang penjual kitab ya ada gitu ya. Lewat admin ya. Kalau kalau di kita mungkin yang bukan kitab asli tapi hasil nyetak. Oh, Kalau kitab asli dari penerbit mah nggak ada sih, nggak menyediakan. Ini Paling Ustaz kita banyak nyetak nih. sendiri ya, Mas, nyetak sendiri. ya. Oh, Pak Ya, Soekardi Mas punya. Ian, iya Ya, tuh. dia Nyetak punya. sendiri, nyetak Oh, sendiri dari mungkin Unas ini. nyetak Nyetak sendiri ya. sendiri. tebal Iya, sekali ya Pak iya. Soekardi. Tebal. 500 Kang. Berapa Mas, halaman? 500 halaman. Iya, iya iya. 500 Kalau yang halaman aslinya Kang. sih nggak terlalu tebal. Hmm. Kali ini kan Iya. dari PDF Oh, di dari PDF langsung ke itu ya. PDF-nya. di Print ya, printer. print ya. Ya, di print. Bentar ya. Ya. Ini akan belajar nggak apa-apa ya. Di print sendiri ya, Tat. Iya, Ini enggak. Iya, dari nggak apa-apa karena kan sudah tersebar PDF-nya itu ya artinya boleh di. Iya. Oke, masih. Ya, ditutup aja. Ustaz Saiful. Jasa kepada Ustaz Muhammad Atim Iya. LC kepada kita pada sore hari ini terkait dengan kitab usul fiqh. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan di pekan selanjutnya di pekan keempat mudah-mudahan kita bisa mengajak teman-teman kita, saudara kita untuk ikut kajian ini. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa.